Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan dirinya kepada para muridnya akan apa yang menimpa dirinya, bahwa ia akan dihukum mati, diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, disesah, diolok-olok, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan. Bisa dibayangkan apa reaksi para murid pada waktu mendengar perkataan Yesus itu. Apakah mereka menyesal untuk mengikuti Yesus dan takut akan tantangan ke depan? Dalam Injil Markus 10 ayat 32 dikatakan bahwa para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus merasa cemas dan takut. Saya boleh menafsirkan mengapa mereka cemas dan takut. Rupanya mereka sangat berharap dan yakin bahwa Yesus adalah pemimpin yang hebat dan dapat menjamin kesejahteraan hidup mereka di dunia ini. Atau mungkin mereka sedang memikirkan status dan jabatan yang akan diperoleh dari mengikuti Yesus setiap hari. Dan harapan duniawi mereka itu dipatahkan atau dilemahkan dengan pemberitahuan Yesus tentang peristiwa kematian yang akan menimpanya. Bagaimana dengan kita saat ini yang sedang mengikuti Yesus? Apakah kita seperti mereka yang mengharapkan memperoleh status atau jabatan tertentu dari mengikuti Yesus, entah apapun jalan panggilan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, harapan atau ambisi duniawi para pengikut Yesus tampak dalam permintaan ibu anak-anak Zebedeus kepada Yesus, supaya kedua anaknya boleh duduk di dalam kerajaan Allah, yang seorang di sebelah kanannya
dan yang seorang lain lagi di sebelah kirinya. Dalam Markus 10 ayat 35 disebutkan kedua anak itu adalah Yakobus dan Yohanes. Namun Yesus menyadari bahwa apa yang diminta oleh ibu tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan Yesus mengatakan, "Sekalipun kamu dapat meminum dari cawan yang harus kuminum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Permintaan ibu tersebut menimbulkan reaksi marah dan kecemburuan dari murid-murid yang lain. Namun kesempatan ini menjadi kesempatan baik bagi Yesus untuk menasihati para pengikutnya, untuk mengenakan seragam Kristiani yang baik dan benar, yakni barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Inti dari ajaran Yesus ini adalah pelayanan yang tulus dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mencintai berarti melayani. Mencintai berarti kita dipanggil untuk melampaui diri kita sendiri dan kebutuhan saya demi orang lain. Yesus datang kepada kita melalui sabdanya hari ini untuk mengajari kita bagaimana menjalani kehidupan manusia seutuhnya. Kita adalah para pengikutnya, dan kita adalah miliknya. Dan Dia mencintai miliknya sampai akhir zaman. Cinta Yesus dibuktikan melalui peristiwa salib, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Pernahkah kita mengalami bahwa kita melampaui diri sendiri untuk orang lain? Untuk mengetahui apakah seseorang mencintai sesuatu atau orang lain, John Paul, seorang imam dan penulis Yesuit, menyatakan bahwa seseorang harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya sungguh-sungguh melupakan diriku sendiri ketika melayani orang lain? Atau kita lebih mengingat dan mementingkan diri kita sendiri daripada kebutuhan orang lain, mencari keuntungan diri dari sebuah pelayanan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah masa penuh rahmat untuk belajar bagaimana menjadi pelayan Kristiani yang rendah hati, penuh pengorbanan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri di dalam pelayanan. Ambisi negatif, persekongkolan, kemarahan, dan mencari popularitas diri hanya akan menjadi senjata yang melumpuhkan diri kita sendiri. Bertanyalah pada diri kita, beranikah di dalam menjalankan tugas saya, memilih menjadi korban demi keselamatan orang lain? Atau saya lebih memilih mengorbankan orang lain demi kenyamanan diri saya? Yesus telah memilih menjadi korban, mempersembahkan diri seutuhnya demi keselamatan kita. Semoga berkat pemberian dirinya memotivasi kita untuk berani membuka dan memberi diri kita juga demi keselamatan sesama yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.